Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Kicau Mania dimanapun Anda berada, kali ini Bang Madi akan memberikan trik atau cara pengobatan di mana akhir-akhir ini banyak keluhan dari sobat-sobat kenari mania, penghobi kenari. Banyak kenarinya mengalami sakit pada kaki. Di antaranya ada yang mengalami kakinya bengkak. Jadi kakinya awalnya itu ada yang katanya digigit nyamuk, tahu-tahu bentul atau agak bengkak, kemudian lama-lama kakinya diangkat. Itu penyebabnya biasanya awal-awalnya itu. Karena untuk sakit pada kaki kenari itu penyebabnya macam-macam nih sobat-sobat ya. Kadang-kadang ada yang memang betul-betul digigit nyamuk. Kadang-kadang ada juga yang karena sangkarnya kotor, terutama tangkringannya itu. Kalau tangkringannya kotor, kemungkinan bakteri kan nanti bisa mengakibatkan kaki burung sakit. Nah, ini macam-macam penyebabnya, terutama untuk pencegahan nanti ya, kalau bisa itu sangkarnya atau tangkringannya itu dibersihkan. Jadi biar untuk pencegahan kaki kenari yang sakit. Atau kalau untuk pencegahan nyamuk, biasanya kalau malam hari bisa kita kerodong untuk burung kenari kita. Kemudian macam-macam obat yang digunakan, katanya saya mendengar ini dari rekan-rekan itu ada yang sudah dipakai salep, ada yang sudah dipakai minyak kayu putih, ada yang juga katanya sudah dipakai air rebusan daun sirih. Jadi macam-macam memang sobat-sobat, itu terutama itu juga punya manfaat juga itu untuk daun sirih yang direbus, kemudian minyak kayu putih, kemudian ada yang air hangat dikasih garam, ada yang katanya manjur dikasih salep. Tapi kita harus bisa mengetahui kadar sakit ringan atau berat nih sobat-sobat ya. Karena misalkan bengkaknya cuma ringan, usahakan kita kasih yang obat luarnya itu, misalnya dikasih rebusan daun sirih, itu mengandung antiseptik juga manjur nih sobat-sobat. Saya sudah membuktikan rebusan daun sirih itu, kemudian kita oleskan hangat-hangat. Setelah itu kita kasih pengobatan dari dalam juga. Karena apa sobat-sobat? Banyak keluhan dari kenari mania itu katanya sudah dikasih obat ini tidak sembuh-sembuh. Kadang-kadang ada yang sampai jarinya itu putus. Memang benar sobat-sobat, pengobatan untuk kaki kenari yang sakit itu kita harus tahu pengobatannya itu tidak hanya dari luar saja, tapi dari dalam. Kalau dari luar bisa kita kasih itu tadi yang mengandung antiseptik, yaitu bisa dikasih rebusan daun sirih. Kadang ada yang dikasih minyak tanah, ada yang dikasih minyak kayu putih, dan lain-lain sobat-sobat. Kemudian jangan ketinggalan juga, ini pengobatan dari dalam, yaitu untuk pengobatan dari dalam itu yang mengandung antibiotik itu bisa kita beli di toko bermacam-macam itu. Kita tanya dulu untuk pengobatan yang mengandung antibiotik itu apa. Karena kalau kita seimbangkan antara pengobatan dari dalam dan dari luar, insya Allah nanti bisa sembuh. Kalau cuma dari luar saja, kadang-kadang itu lama ini sobat-sobat. Mungkin beberapa hari memang kelihatan sembuh ya, tapi lama-lama juga bisa kambuh lagi. Ini pengalaman saya kalau pengobatan dari luar saja. Kemudian setelah kita kasihkan pengobatan dari dalam luar, kita harapkan nanti burung kenari nanti tidak akan kambuh lagi dan cepat sembuh atau mengering. Untuk cara pengobatannya nanti akan kita tunjukkan supaya detail.
cara pengobatan dari luar dan dari dalam itu bagaimana nanti. Kemudian untuk makanan yang harus dihindari, kalau kenari kita itu mengalami bengkak pada kaki atau sakit pada kaki itu, kalau bisa ini sobat-sobat ya, jangan dikasih telur puyuh dulu atau telur ayam atau sejenisnya. Juga kalau bisa jangan dikasihkan dulu sayuran sawi hijau atau sawi putih, itu kalau bisa jangan dikasihkan dulu sobat-sobat ya, karena itu untuk supaya cepat sembuh dulu. Mudah-mudahan nanti dengan menghindari kedua makanan itu tadi, kenari kita akan cepat sembuh dan pulih kembali. Karena tidak sedikit untuk sobat-sobat ya, kenarinya itu sakit kakinya, ada yang sampai putus, juga ada yang lama-lama itu sampai mati juga, karena sampai parah, sampai infeksi. Nah, cuma diobati dari luar saja, padahal seharusnya juga perlu pengobatan dari dalam, yaitu antibiotiknya itu supaya cepat kering. Ada yang katanya dikasih super tetra, itu bisa juga, itu juga mengandung antibiotik juga. Ini macam-macam, saya tidak sebutkan, banyak sekali ini untuk antibiotik dari dalam. Sobat-sobat kenari mania, di sini akan kami tunjukkan bagaimana contoh kenari kita yang sakit nih, kenari saya yang sakit ini dalam taraf penyembuhan. Bentar. Nah, ini akan saya tunjukkan ini sobat-sobat, bagaimana proses penyembuhannya. Sobat-sobat kenari mania, inilah sebagai contoh burung kenari saya yang barusan sakit ini. Ini kebetulan karena agak parah tadinya, ini sampai kukunya lepas ini sobat-sobat. Ini akibat dari efek yang penanganannya kurang cepat. Malah ada yang kadang lebih parah, ini sampai jarinya yang putus. Kalau ini yang putus cuma kukunya, ini diharapkan bisa tumbuh lagi ini. Ya, ini sepertinya sudah mulai kempes. Ini tadinya agak bengkak ini sobat-sobat, karena kita obati terus. Ini selang hampir 1 minggu ini sudah mengempes ini. Cuman yaitu udah keburu kukunya ini putus ini. Cuma diharapkan nanti bisa akan tumbuh lagi. Ini kalau saya ini untuk pencucian ini saya pakai ini, nah ini daun sirih nih sobat-sobat, daun sirih rebus sama air, nanti airnya tinggal sedikit. Nah, nanti kita aplikasikan, kita oleskan nanti. Buat mencuci dulu. Ini pengobatannya caranya begitu. Kita cuci dulu. Kita cuci bagian yang luka supaya bersih. Juga ini sekaligus mengandung antiseptik, rebusan daun sirih ini. Nanti setelah mengering, bisa kasih obat salep yang khusus untuk burung itu bisa. Nanti kalau kita oleskan. Selain itu jangan lupa nanti kita beri untuk makanan dari dalam, kita masukkan di paruhnya nanti bermacam-macam. Kalau saya pakai Spektra ini atau obat antibiotik yang lain bisa. Nah, ini diharapkan nanti juga selain penyembuhan dari luar, juga penyembuhan dari dalam, sehingga akan cepat pulih kembali. Kemudian setelah dalam taraf pengobatan, kalau bisa usahakan kalau tangkringannya tadi misalnya agak kasar, kita ganti yang agak halus supaya kenari-kenari kita kakinya yang sakit tadi cepat sembuh. Kita ganti yang agak halus saja. Katanya yang kasar kan lebih baik, itu untuk burung yang normal. Kalau burung yang sakit, usahakan diganti untuk tangkringan yang halus dan kita jaga kebersihannya. Demikian usaha untuk penyembuhan burung kenari yang kakinya sakit ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga bisa Anda bagikan ke teman-teman saudara, supaya teman-teman Anda yang belum mengerti bisa mengetahui cara pengobatan kaki kenari yang sakit. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan dan sobat-sobat Kicau Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.